warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello guys. Kembali lagi dengan saya, Dewi Ramadhani Wulandari, dalam video review materi tentang keterampilan membaca. Dalam video review materi tentang keterampilan membaca kali ini, saya akan membahas tentang teknik membaca cepat. Kemudian dalam video review materi kali ini, saya akan membagi 6 bagian yang dimulai dari pengertian membaca cepat sampai dengan manfaat dari membaca cepat. Kalau begitu, mari kita mulai video review materinya. Bagian yang pertama membahas pengertian dari membaca cepat. Membaca cepat adalah memahami suatu tulisan dengan cepat dan jelas tanpa mengesampingkan pemahaman dari apa yang sudah dibaca. Jadi maksudnya di sini adalah walaupun kita membaca dengan tempo cepat, pembaca tetap harus paham dengan maksud atau arti dari apa yang sudah ia baca. Kemudian ada pula pengertian dari para ahli. Yang pertama menurut Cenurut Herwono, membaca cepat adalah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang tulis dengan pengertian yang cepat dan tepat. Kemudian menurut Tampu Bolon, membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Berikutnya adalah bagian yang kedua, membahas tentang teknik membaca cepat. Yang pertama adalah teknik SQ3R. Teknik SQ3R adalah kepanjangan dari teknik survei, question, read, recita, dan review. Teknik ini bersifat praktis dan dapat digunakan dalam berbagai macam bentuk pendekatan belajar. Selain itu, teknik ini juga bisa digunakan sebagai strategi belajar yang menggunakan sesi tanya jawab sebagai pendorong agar pembaca dapat mengolah materinya secara dalam dan luas. Berikutnya adalah teknik yang kedua tentang teknik pelayapan atau skimming. Pelayapan adalah teknik membaca untuk mendapatkan intisari suatu bacaan, ide pokok, dan detail penting. Ide pokok dan detail penting sendiri dapat terletak pada awal, akhir, maupun tengah suatu bacaan. Berikutnya adalah teknik yang ketiga, tentang teknik pemindaian atau scanning. Teknik pemindaian atau scanning adalah teknik membaca yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari fakta khusus atau spesifik tanpa melalui fakta umum atau informasi umum. Berikutnya, bagian yang ketiga, membahas tentang faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca. Kecepatan membaca terjadi apabila pembaca memperhatikan faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca. Faktor tersebut mengacu pada kecepatan seseorang yang bersifat spesifik, meliputi pengembangan konsep kosakata, pemahaman makna kata, pemahaman konsep linguistik, kemampuan analisis kata, dan lain sebagainya. Di samping itu, ada pula faktor yang mempengaruhi pemahaman kata, antara lain adalah ketidaktahuan seseorang terhadap suatu bahasa. Selanjutnya adalah bagian yang keempat, membahas tentang model-model yang terdapat dalam membaca cepat. Model yang pertama adalah model button up atau bawah atas. Teknik ini adalah model membaca di mana pembaca mengolah data informasi dari memahami kalimat per kalimat. Tugas utama pembaca menurut teori ini adalah mengkode lambang-lambang yang tertulis ke dalam bunyi-bunyi bahasa. Model membaca yang kedua adalah model membaca top-down atau atas-bawah. Teori ini dikenal dengan model psikolinguistik dalam membaca, dan teori ini dikembangkan oleh Goodman pada tahun 1976. Model membaca atas bawah ini juga berpusat kepada teori psikolinguistik. Model yang ketiga adalah interaktif. Model membaca ini menggabungkan elemen-elemen dari dua model membaca sebelumnya. Dalam teknik ini, membaca dilakukan dengan menggabungkan dua proses, yaitu proses membaca secara atas bawah dan bawah atas. Model membaca yang terakhir adalah model membaca yang keempat, membahas tentang model membaca timbal balik. Model membaca ini dikemukakan oleh Rumelhart pada tahun 1977. Model membaca ini tidak lagi bersifat linear, tidak menunjukkan proses berturut berlanjut,
melainkan menunjukkan proses timbal balik yang bersifat simultan. Bagian yang kelima tentang tujuan dari membaca cepat. Di sini saya akan memberitahukan tujuan dari membaca cepat itu apa saja sih. Jadi tujuan membaca cepat antara lain yang pertama, mengetahui topik bacaan, yang kedua, mengetahui organisasi penulisan, yang ketiga, mengetahui opini dan gagasan orang lain, yang keempat, merumuskan sesuatu yang menarik dari bacaan, yang terakhir atau yang kelima adalah lebih update. Bagian yang terakhir adalah bagian yang keenam tentang manfaat dari membaca cepat. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari membaca cepat, antara lain adalah yang pertama adalah mengenali topik bacaan, yang kedua kita jadi tahu pendapat atau opini orang lain, yang terakhir dengan adanya membaca cepat maka kita tidak perlu membuang banyak waktu untuk membaca, karena kita hanya perlu membaca bagian yang kita butuhkan saja. Terakhir, kesimpulan dari video review materi kali ini adalah kecepatan membaca sangat bergantung pada bahan dan tujuan membaca, serta keakraban kita dengan bahan bacaan tersebut. Di samping itu pula, kecepatan membaca harus seiring dengan kecepatan kita dalam memahami suatu bacaan. Jadi video review kali ini sudah selesai, sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah! Kecepatan membaca terjadi apabila pembaca mempengaruhi